Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, Mbah Yadi Channel akan membahas tentang berapa hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi, atau larangan di kamar mandi. Jika larangan-larangan ini dilakukan, dipercaya akan bisa membuat seret rezeki. Larangan apa sajakah itu? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Tahukah Anda, bahwa ada beberapa kebiasaan yang dianggap tabu dan dipandang sebagai pamali, apabila dilakukan di kamar mandi? Beberapa kebiasaan tersebut menurut kepercayaan dan mitos, bisa mengundang berbagai kesialan di dalam hidup. Seperti seret rezeki, cita-cita yang selalu gagal, sulit jodoh, kesehatan yang buruk, dan lain sebagainya. Kamar mandi meskipun sering dianggap sebagai tempat yang bersih, sebenarnya memiliki dampak besar terhadap arus rezeki. Di dalam rumah, kamar mandi memiliki peran yang tidak bisa diabaikan dalam mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi rezeki kita. Bahwa di dalam rumah kita, terdapat 4 faktor utama yang sangat mempengaruhi terhadap kelancaran rezeki yang akan kita terima. 4 faktor utama tersebut antara lain adalah pintu utama rumah, dapur, kamar tidur, dan terakhir yang juga tidak kalah pentingnya, kamar mandi. Bertolak belakang, dengan pintu utama rumah yang menjadi sarana masuknya energi, kamar mandi merupakan tempat yang menjadi pembuangan atau keluarnya energi dari rumah. Bahkan, kamar mandi juga dipercaya menjadi sumber dari energi yin, atau energi yang bersifat dingin, di mana dapat mengundang berbagai hal yang bersifat negatif. Berikut ini adalah beberapa larangan di kamar mandi, yang dapat menghambat rezeki kita jika dilanggar. Larangan pertama adalah, jangan membiarkan keran air yang bocor. Jika di dalam kamar mandi ada air yang selalu menetes atau merembes, entah itu berasal dari keran yang rusak, ember yang berlubang, bak mandi yang retak, dan lain sebagainya, maka hendaknya hal tersebut langsung diperbaiki, jangan biarkan terlalu lama. Menurut orang tua zaman dulu, air yang menetes di kamar mandi adalah simbol rezeki yang terus habis dan tidak terkumpul. Anda akan selalu dihadapkan dengan situasi yang membutuhkan pengeluaran uang, seperti banyaknya kejadian tidak terduga, barang-barang yang rusak yang perlu diperbaiki, dan lain sebagainya. Kemudian larangan kedua adalah, jangan biarkan kamar mandi selalu dalam keadaan gelap. Sahabat Majensa, kamar mandi yang baik adalah kamar mandi yang bisa mendapatkan penerangan dari sinar matahari pada waktu siang hari, dan juga mendapatkan pencahayaan dari lampu pada waktu malam hari. Intinya adalah, usahakan agar kamar mandi tersebut selalu dalam keadaan terang. Kamar mandi yang memang memiliki energi dan aura yang bersifat dingin, jika ditambah dengan kondisi pencahayaan yang gelap, maka kamar mandi tersebut akan berubah menjadi tempat bagi berkumpulnya para entitas negatif yang tidak terlihat. Akibatnya, hawa yang mereka hasilkan di kamar mandi yang gelap tersebut akan bisa membuat kita menjadi mudah sakit, malas, dan juga tidak produktif. Kemudian larangan ketiga adalah, jangan bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi, utama pada malam hari. Bersiul atau bernyanyi di kamar mandi dipercaya dapat mengundang makhluk halus, karena kamar mandi adalah tempat bagi setan dan jin negatif. Secara medis, bersiul atau bernyanyi di kamar mandi juga memiliki efek negatif, karena Anda akan menghirup banyak bakteri dan virus, yang dapat membuat Anda mudah sakit dan mengganggu pekerjaan. Kemudian larangan yang keempat adalah, jangan menyimpan tempat sabun, sampo dan sejenisnya yang sudah habis. Banyak orang yang malas membuang perlengkapan mandi yang sudah habis, sehingga kamar mandi penuh dengan plastik, ataupun wadah kosong yang tidak berguna. Secara sekilas, hal ini mungkin tampak biasa saja, namun secara energi, barang-barang yang tidak berguna tersebut sebenarnya adalah sampah yang dapat menghambat aliran rezeki Anda. Lalu larangan yang kelima adalah, jangan membuat kamar mandi dengan pintu yang terlihat dari tempat tidur atau ruang tamu. Jika rumah Anda memiliki kamar mandi dalam, perhatikanlah posisi pintunya.
Pintu kamar mandi yang terlihat dari tempat tidur dipercaya dapat memberikan energi buruk bagi orang yang tidur di kamar tersebut, yaitu berupa kondisi tubuh yang hampir selalu sakit-sakitan, mulai dari yang ringan sampai pada yang berat. Kemudian jika pintu kamar mandi yang terlihat dari ruang tamu, konon hal tersebut dipercaya akan bisa menolak rezeki yang akan datang. Bahkan, juga akan membuat orang yang datang ke rumah kita memiliki niatan buruk, seperti hendak meminjam uang, tanpa ada niatan untuk mengembalikan, dan lain sebagainya. Jika posisi pintu tersebut memang sudah demikian adanya, maka cara untuk mengatasinya adalah dengan cara memberi penyekat ruangan, sehingga pintu kamar mandi tersebut akan terhalang dari pandangan. Kemudian larangan yang keenam adalah, jangan menggantungkan cermin di tempat yang bisa memantulkan bayangan toilet. Toilet dalam kamar mandi adalah pusat pembuangan kotoran yang otomatis memiliki energi negatif. Jika ada cermin yang memantulkan bayangan toilet, energi negatif tersebut akan menjadi 2 kali lipat. Hal ini tentu tidak baik bagi keberuntungan Anda, bahkan dapat melipat gandakan kesialan. Posisi cermin juga sebaiknya tidak terlalu tinggi, karena cermin yang hanya memantulkan bayangan dari leher ke atas dipercaya membawa nasib buruk. Selain itu, cermin sebaiknya tidak berhadapan dengan cermin lainnya yang dapat memantulkan bayangannya dari cermin tersebut. Karena tidak sengaja, hal itu diyakini dapat menciptakan portal dimensi alam gaib. Kemudian larangan yang ketujuh adalah, jangan meletakkan benda-benda yang berbau agama atau spiritual di kamar mandi. Kamar mandi, meskipun tampak bersih sebenarnya, tempat tersebut penuh dengan najis dan kotoran. Meletakkan benda-benda suci seperti kitab suci, tasbih, atau tulisan yang mengandung unsur kitab suci dan hadis di kamar mandi dianggap tidak pantas, dan dapat menyebabkan penghujatan terhadap keyakinan kita. Bahkan, bisa saja menyebabkan kualat sepanjang hidup kita. Kemudian larangan yang kedelapan adalah, jangan biarkan pakaian kotor menggantung hingga berhari-hari di kamar mandi. Kebiasaan ini, selain menjadikan pakaian menjadi sarang nyamuk, juga membuatnya menjadi tempat favorit bagi setan dan jin. Makhluk-makhluk tersebut menyukai benda yang bentuknya menyerupai manusia, seperti patung, boneka, lukisan, dan pakaian kotor yang digantung. Bahkan, permukaan kasur yang memiliki bekas bentuk tubuh kita dari tidur semalam, juga menjadi tempat favorit mereka. Kemudian larangan yang kesembilan adalah, jangan pernah meninggalkan pembalut kotor di dalam kamar mandi. Hal ini khusus bagi kaum wanita. Jika Anda sering meninggalkan atau buang pembalut bekas yang masih ada noda darahnya di kamar mandi, diyakini hanya tinggal menunggu waktu saja sampai kamar mandi tersebut menjadi rumah bagi sosok jin penjilat darah. Jin ini biasanya berbentuk kuntilanak atau sosok pria dengan lidah yang panjang. Jika ini terjadi, tidak hanya kamar mandi Anda yang menjadi mistis, tetapi juga akan menambah ke seluruh bagian rumah yang bisa mengganggu ketenangan hidup dan rezeki Anda. Itulah ulasan mengenai 9 larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kamar mandi. Semoga dengan pembahasan ini, pengetahuan kita semakin bertambah. Percaya ataupun tidaknya hal ini, kembali kepada diri kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Sang Pencipta alam, sementara kesalahan ada pada diri manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.